Rencana musyawarah luar biasa Partai Golkar membayang-bayangi kepemimpinan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar di tahun politik. Sebagai pemenang ketiga pemilu 2019, Partai Golkar dinilai internalnya tidak mampu meyakinkan rekan koalisinya untuk mendukung Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. Sehingga para senior Partai Golkar merekomendasikan poros koalisi baru. Seberapa seriuskah goyangan di Partai Golkar kali ini untuk tahta Erlangga? Inilah Top Review. Tahta Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar lagi-lagi digoyang. Giliran eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, Rabu 12 Juli 2023, memberi surat terbuka kepada seluruh keluarga partai berlogo pohon beringin itu untuk mendorong musyawarah nasional luar biasa alias Munaslup yang bertujuan mengganti Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bukan tanpa alasan, wacana itu kembali menyeruak di tubuh Partai Golkar. Langkah Erlangga Hartarto untuk maju sebagai bakal calon presiden, baca pres di Pilpres 2024, tak diiringi dengan moncernya elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu, sehingga mampu mendongkrak Partai Golkar. Dari segi elektabilitas, Pak Erlangga 1%. Untuk menang itu harus 50 plus 1. Sekarang partai mana yang mau berkoalisi dengan Partai Golkar yang elektabilitasnya cuma 1? Berarti dia harus punya suara 50. Sementara suara yang ada sekarang ini berkisar 25-30. Ya, Pak Erlangga, maksud saya itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, antara 25 ke 30. Nggak ada yang 40-50 itu nggak ada. Kalau 20 ke 30, tentu mereka harus berjuang untuk mendapatkan 50 plus 1. Secara logika, 25-30 ditambah 1 Partai Golkar, pasti nggak menang lah. 26, 31, nggak sampai 50 plus 1, 51 itu nggak ada. Nah, oleh karena itu, kita yang harus yang sehat, yang bisa berpikir, ini mau mengapa? Kok kayak kita ini bodoh-bodoh, ini kita ini dianggap orang bodoh. Nggak bisa berhitung, nggak ngerti politik. Sebelum eksponen Partai Golkar, Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal untuk membuat rekomendasi guna mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar 2019 yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menjadi baca pres. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam mengungkapkan, Partai Golkar memang telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3 di Pilpres 2023. Tapi pergerakan KIB saat ini dinilai tidak jelas. Sebab 3 parpol KIB menunjukkan sikap yang berbeda soal pengusungan baca pres. Untuk itu, Dewan Pakar Partai Golkar merekomendasikan kepada partainya untuk segera membentuk poros koalisi baru dan meminta Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024. Rapat Dewan Pakar di rumahnya Pak Agung Laksono itu rapat yang ke-8. Saya kira sudah terekspos semuanya di TV maupun di berita-berita. Ada 3 poin. Yang pertama adalah Erlangga diminta membentuk poros baru. Nah, poros baru itu apa? Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Lawrence. Peluangnya cuma 1, adalah di PAN. Atau kecuali kalau ada partai-partai yang melakukan perubahan, umpama Partai Demokrat keluar dari Anies terus gabung dengan Erlangga, itu bisa. Jadi dia begitu. Tapi kalau posisinya ini tidak bergerak, maka cuma ada 1 peluang dengan PAN. Nah, dibentuk poros baru dan Erlangga sebagai presiden. Itu poin pertamanya. Poin kedua, harus dilaksanakan secepat-cepatnya, artinya dideklarasikan secepat-cepatnya, paling lambat Agustus. Kenapa? Karena awal Oktober kita sudah daftar, sudah pendaftaran, September akhir awal Oktober. Dan yang ketiga adalah Erlangga harus segera membuat
program Erlangga Menyapa Rakyat. Poin ke-1 itu, kalau tidak dilaksanakan, maka otomatis, kalau tidak dilaksanakan, kalau Erlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan munaslup. Itu harus itu. Jadi tidak ada proses lain. Harus munaslup. Makanya saya bilang munaslup itu bukan barang haram. Ketika pemilu 2024 tinggal hitungan bulan, angin politik yang menggoyang tahta Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar memang berpotensi menjadi puting beliung. Sebab tidak mudah dengan waktu tersisa 50 hari lagi untuk Erlangga Hartarto mendapat tiket bakal capres atau cawapres. Kalau dikaitkan dengan Pak Ketua Umum, Pak Erlangga Hartarto, ini sosok yang sangat teknokratik ya. Saya kebetulan kenal beliau, tetapi memang tidak terlalu kelihatan politisinya. Jadi beliau itu man of action, terutama di belakang meja sebagai pembantu presiden, tetapi mungkin sebagai Ketua Umum Partai Golkar lebih dari sekedar sosok teknokratik. Nah itu yang kemudian menjelaskan mengapa Pak Erlangga Hartarto itu secara elektoral juga kurang begitu kompetitif ya dibanding calon-calon yang lain. Nah, tetapi PR-nya meyakinkan PAN untuk bersama Golkar mengusung Erlangga Hartarto juga tidak mudah. Karena PAN sudah 2 kali kalah di 2014 dan 2019. Mereka tentu ingin mencari bandwagon effect, yaitu calon presiden yang potensial membawa kemenangan.